Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, senang sekali saudara berada balik di Jakarta. Tentu biar bagaimanapun juga katanya home sweet home. Dan benar kalau buat saya saudara. Tempat yang terbaik tetap adalah di mana Tuhan menempatkan saya dan saudara ya. Makanya home sweet home itu bukan cuma sekedar rumah kita. Walaupun saya percaya rumah kita harusnya menjadi tempat yang terindah, termanis saudara. Tapi juga di negara di mana, di kota di mana Tuhan menempatkan kita, pasti ada rancangan yang dahsyat dan luar biasa. Yang sepakat boleh katakan amin. Yang sepakat boleh sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang terbaik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat dukungan doa saudara. Saya tahu ada doa-doa yang dinaikkan di tengah-tengah ibadah raya. Saya tahu juga ada yang menaikkan doa secara pribadi dalam rumah-rumah saudara. Dan puji Tuhan ya saya boleh terus progres ya. Saya boleh katakan progres. Saya tetap belum selesai saudara. Nanti sedikit-sedikit saya selipkan dalam kesaksian saya di khotbah hari ini. Tapi hari ini saudara, saya digerakkan sedikit melanjutkan. Saya katakan sedikit melanjutkan bukan berarti akan mengulang saudara. Bahkan tidak akan mengulang sama sekali. Nah kalau saudara ingat firman yang Tuhan percayakan saya sampaikan kepada saudara bulan lalu, tolong ditampilkan. Firman itu bicara tentang menyiapkan diri kita untuk mengalami terobosan. Kita harus siap alami terobosan. Kenapa saudara? Terobosan itu adalah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Khususnya ketika kita menghadapi hal yang secara manusia kita mungkin merasa mustahil. Yang secara manusia mungkin kita katakan, aduh saya udah gak berdaya lagi. Dan memang kan kita harus mengakui saudara, dari waktu ke waktu kita akan merasakan, aduh gak berdaya Tuhan dengan penyakit ini, gak berdaya Tuhan dengan persoalan ini, bahkan merasa udah mustahil Tuhan bahwa persoalan ini bisa dipecahkan. Nah itulah sebabnya kita butuhkan terobosan Tuhan. Apalagi saudara, saya tidak mengikuti secara telaten, tapi saudara kan mungkin juga saudara dengar ya, tahun depan ini saudara akan ada resesi global. Jadi ada goncangan ekonomi yang melanda secara merata di dunia ya. Bahkan katanya saudara 23 negara sudah minta bantuan kepada IMF. IMF itu adalah Badan Keuangan Internasional. Karena negaranya betul-betul terancam dengan situasi ini. Saya nggak tahu Indonesia masuk nggak, mudah-mudahan nggak saudara. Tapi saudara mari kita percaya dalam Tuhan pasti ada terobosan. Yang percaya katakan amin. Dalam Tuhan pasti ada harapan. Amin saudara. Kalaupun 2023 kita harus menjadi bagian dunia ini mengalami resesi global. Saya percaya setiap kita akan alami jamahan dan pertolongan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya boleh katakan amin lebih keras. Makanya saudara kita terus membutuhkan yang namanya terobosan. Kita nggak mungkin nggak membutuhkan yang namanya terobosan. Nah hari ini saudara saya digerakkan untuk membahas dari perumpamaan yang sangat terkenal. Yaitu perumpamaan talenta saudara ya. Di mana dalam perumpamaan ini saudara dibicarakan sebetulnya juga ada tentang terobosan. Tapi saudara berhubungan dengan tema besar kita di bulan Oktober ini tentang tanggung jawab. Itulah sebabnya saudara temanya boleh kita katakan sama-sama 2, 3. Terobosan dan tanggung jawab tidak terpisahkan. Nah tadi kan saya katakan sama saudara-saudara, firman hari ini walaupun ada hubungan dengan mengalami terobosan, tapi yang dibahas itu sama sekali berbeda. Ada 2 hal penting yang Tuhan gerakkan saya untuk bahas. Yang pertama secara singkat aja, apa itu dampak terobosan Tuhan? Nah kenapa ini perlu dibahas saudara? Supaya saudara bisa membedakan apakah ini terobosan dari Tuhan atau enggak. Saya percaya ada di antara kita pernah terjebak berpikir, wah ini terobosan dari Tuhan. Saudara cek, ada 3 dampak ini enggak saudara? Kalau tidak ada 3 dampak ini bukan terobosan daripada Tuhan. Ya, kalau terobosan daripada Tuhan ada 3 dampak ini. Dan hal yang kedua yang Tuhan gerakan saya bahas kepada saudara-saudara adalah bagaimana bukan cuma kita siap alami terobosan, tapi ini lanjutannya. Supaya kita terus alami terobosan di saat kita butuhkan. Jadi saudara firman tadi saya katakan tetap berbeda. Walaupun melanjutkan kata terobosan. Ya. Yang pertama tadi saya katakan Tuhan mau kita mengerti apa sih dampak-dampak kalau itu terobosan dari Tuhan. Jadi kalau saudara bilang ini terobosan dari Tuhan, dampak ini ada nggak saudara?
Dan yang kedua adalah bagaimana kita terus mengalami terobosan yang Tuhan kerjakan. Nah, mari kita mau masuk yang pertama. Saya tidak akan ajak baca langsung semua ayatnya saudara, tapi kita akan bagian-bagian per bagian untuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau bahas. Yang pertama-tama, mari kita mau lihat apa sih dampak dari terobosan Tuhan. Jadi kalau saudara bilang, saya ngalami terobosan dari Tuhan, 3 dampak ini ada nggak saudara? Yuk kita baca sama-sama ayat 21 dan ayat 23, tapi kita baca sekali aja. Karena ayat ini saudara mengucapkan hal yang sama. Tapi kalau saudara melihat garis miring dan sekaligus ada tanda garis bawah, itu penjelasan poinnya. Saya percaya saudara, dari saya mempelajari firman ini, kalau kita ngalami terobosan dari Tuhan, 3 dampak ini pasti kelihatan. Yuk kita baca sama-sama, tapi nggak usah dibaca dulu ya. Nggak usah dibaca dulu yang digaris sama saudara yang diberikan huruf besar. Karena itu adalah poinnya saudara. Tapi kita baca ayatnya dulu. Ya, katakan sama-sama dengan saya. 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadamu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Tadi saya katakan ini perumpamaan yang sangat terkenal. Jadi mestinya saudara sebagian besar minimal tahu cerita ini saudara. Tuhan menceritakan apa yang dia kerjakan dalam kehidupan kita dengan perumpamaan-perumpamaan. Dan perumpamaan ini mengajarkan akan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi saya nggak mau bahas dulu, itu nanti poin selanjutnya saudara. Tapi kita mau bahas saudara, ketika Tuhan mengerjakan, Tuhan bilang ada 3 dampak. Dan 3 dampak itu adalah terobosan dalam kehidupan saudara-saudara. Ada 3 dampak apa aja? Tolong tampilkan sekali lagi. Boleh kita katakan dulu saudara poinnya saudara. Kita katakan dulu sekarang poin-poinnya kita katakan saudara ya. Jadi yang digaris dan diberikan huruf besar ya. Ada 3 kalimat pendek. 2, 3. Semakin baik, terima promosi, mengerti keindahan dan keberartian. Kalau saudara mengalami terobosan Tuhan, yang pertama saudara, saudara akan semakin baik. Tuhan mengatakan baik sekali perbuatanmu. Tuhan akan membuat saudara semakin baik. Jadi nggak ada anak Tuhan ya, habis ngalami terobosan Tuhan, jadi sombong, jadi lupa Tuhan, bahkan saudara membanggakan dirinya sendiri. Nih kalau bukan karena gua nih nggak bakal terjadi. Nah kalau udah begitu, itu bukan terobosan dari Tuhan saudara. Tentu orang yang sudah pernah ngalami terobosan Tuhan, satu waktu masih bisa saudara dalam kelemahannya jatuh. Tapi saudara pasti kalau orang mengalami terobosan Tuhan, dia semakin baik, dia menyadari kok. Ini Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya mau semakin berubah, saya mau semakin berdampak, saya mau semakin berguna. Dia pasti akan semakin baik. Dan yang kedua saudara, pasti terima promosi. Saya bersyukur saudara hari Jumat kemarin saya mendapatkan kesaksian dari jemaat sore. Ya, tapi saya sudah minta izin untuk disaksikan. Saudara ini kan situasi tadi udah saya katakan saudara ini terus ekonomi belum membaik. Bahkan secara umum dunia sedang menuju resesi global. Jadi orang kehilangan pekerjaan itu menjadi satu hal yang sangat mungkin. Ya, walaupun mungkin kalau mau dipertegas pasti saudara. Tapi kemungkinan besar orang kehilangan pekerjaan mungkin. Tapi puji Tuhan saudara ya. Anak Tuhan ini mempraktekkan tanggung jawab. Nanti saya bahas soal tanggung jawabnya saudara. Tapi saudara yang saya mau sampaikan dia bersaksi saudara. Sebetulnya dia salah satu yang mau di PHK saudara. Mungkin dalam rangka pengurangan tenaga kerja. Tapi puji Tuhan saudara. Karena terobosan dari Tuhan. Dia bukan cuman tidak jadi di PHK saudara. Tapi dia malah mengalami kenaikan gaji. Sementara yang lain masih ditunda kenaikan gajinya. Atau mengalami penurunan. Karena Tuhan tidak pernah gagal buat terobosan. Yang percaya katakan amin. Jadi anak Tuhan ketika terima terobosan dari Tuhan, dia bisa menerima sebuah promosi. Hal yang, aduh secara akal manusia nggak mungkin. Secara akal manusia saya mesti di PHK. Tapi justru karena campur tangan Tuhan, saya bukan cuma nggak jadi PHK. Sementara yang lain belum naik gaji, sementara yang lain bahkan ditunda kenaikan gajinya, bahkan mengalami pengurangan. Saya tetap bisa punya pekerjaan dan naik gaji. Itulah terobosan daripada Tuhan. Ketika dia mengandalkan Tuhan, terobosan daripada Tuhan,
promosi kita terima. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan yang ketiga adalah kita mengerti keindahan dan keberartian. Jadi saudara, maksudnya ketika kita terima terobosan, nah kita kan sedang baca kitab Ayub saudara, dalam gerakan Abah kita ya, ayo bersama baca Alkitab. Dan saudara bisa lihat bagaimana Ayub ketika udah melewati semuanya, dia tetap bisa melihat hal yang indah dan berarti. Dalam masa-masa Tuhan mengizinkan dia menderita. Saya percaya anak Tuhan yang terima terobosan, sekalipun melewati penderitaan yang Tuhan izinkan, dia akan melihat hal yang indah. Dia akan melihat hal yang berarti. Dan saya percaya sudah banyak yang alami. Yang alami boleh katakan amin, saudara. Ketika saudara alami terobosan, lewati penderitaan saudara, lewati pergumulan saudara, justru saudara akan mengatakan, wow, bener loh yang Tuhan kerjakan tuh indah. Wow, yang Tuhan kerjakan tuh betul-betul mendatangkan keberartian dalam kehidupan saya. Makanya saudara, tolong diklik. Kita harus memastikan dampak dari terobosan Tuhan adalah 3 hal ini saudara. Saya tulis lebih lengkap kali ini saudara ya. Supaya saudara rindu mengalami terobosan dari Tuhan. Dan saudara juga memastikan ini terobosan dari Tuhan enggak? Ada 3 ciri ini enggak saudara? Yuk katakan sama-sama saudara ya. Semuanya kita ucapkan 2, 3. Dampak dari terobosan Tuhan semakin baik dalam iman. Terima promosi Tuhan. Mengerti keindahan dan keberartian hidup. Boleh kita ulangi sekali lagi 2, 3. Dampak dari terobosan Tuhan semakin baik dalam iman, terima promosi Tuhan, mengerti keindahan dan keberartian hidup. Dan saya rindu dengan saudara mengerti ini, saudara akan bilang ini, saya rindu alami terobosan Tuhan. Karena saya akan semakin baik dalam iman. Karena saya akan terima promosi Tuhan. Dan saya akan melihat apapun yang saya harus alami, akhirnya ada keindahan dan keberartian. Nah tapi saudara, yang tidak kalah penting, yang justru saya akan mengambil porsi lebih banyak sesuai dengan tuntunan Tuhan untuk membahas kepada saudara-saudara, bagaimana kita terus mengalami terobosan Tuhan. Ya, jangan sampai jadi orang-orang Kristen yang punya kesaksian 30 tahun yang lalu. Bukan salah 30 tahun yang lalu, tapi kan Tuhan Yesus katanya gak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hari ini saudara masih mengalami terobosan Tuhan gak? Jangan yang 20 tahun yang lalu saja, bukan, sekali lagi itu bukan salah. Tapi hari ini masih mengalami enggak? Yesus yang tidak berubah terus bekerja membuat terobosan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang sepakat katakan amin saudara. Makanya kita harus terus alami terobosan Tuhan. Dan mari kita lihat lagi ayat ini saudara. Ada satu bagian dalam ayat ini kita nggak bahas saudara. Tapi kita bahas sekarang saudara. Tadi kita fokus kepada apa sih dampak terobosan Tuhan. Sekarang kita mau lihat bagaimana kita terus alami terobosan Tuhan. Boleh katakan dulu gak sama-sama supaya ini boleh menyemangatkan kita. 2, 3. Terus alami terobosan Tuhan. Yang mau alami boleh katakan sekali lagi lebih keras. 2, 3. Terus alami terobosan Tuhan. Nah saudara, kenapa hamba ini terus alami terobosan Tuhan? Kenapa dia mengalami semakin baik dalam iman dia? Kenapa dia mengalami promosi Tuhan? Kenapa dia mengalami keindahan dan keberartian hidup ini semakin dia mengerti? Karena Tuhan mengatakan apa? Engkau telah. Yuk katakan sama-sama, tapi kita pakai yang dalam kurungnya. Kan istri saya sudah dipercayakan mengkhotbahkan, ya. Saya tetap mengikuti saudara secara online, khotbah-khotbah yang sampaikan sini. Kata bertanggung jawab itu salah satu arti katanya setia. Jadi kita milih langsung pakai kata bertanggung jawab saja saudara. Karena mereka telah apa? Hamba-hamba ini saudara 2, 3. Bertanggung jawab dalam perkara kecil. Nah apa yang dimaksudkan dengan bertanggung jawab dalam perkara kecil? Ya kita klik sekarang. Lanjut kita baca ayatnya. Nah perumpamaan ini ceritanya tentang apa saudara? Perumpamaan ini ceritanya tentang seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri, ya. Dan saudara dia memanggil hamba-hambanya. Yuk kita baca sekarang ayat 14 dulu secara lengkap saudara. 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri dan yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka.
Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Stop dulu di sini, saudara. Jadi kisah ini tentang ada hal yang dipercayakan, ya. Walaupun disebut sebagai harta, tapi disebut dengan istilah talenta. Walaupun talenta itu ukuran berat sebetulnya, saudara. Tapi secara umum itu diterima untuk mengaplikasikan tentang bakat atau potensi kita. Talenta itu juga bicara bakat atau potensi kita. Tapi saudara, saya mau fokus kepada kata mempercayakan. Jadi kalau bertanggung jawab dalam hal kecil apa, saudara? Bertanggung jawab dalam hal yang Tuhan sudah percayakan. Tolong dengarkan, ini penting, saudara. Ini penting sekali. Saudara, terobosan dari Tuhan itu nggak mungkin kita bisa ciptakan. Makanya terobosan dari Tuhan kita harus ngalami Roma 11 ayat 36. Semua dari Tuhan. Nah, supaya hidup saya dan saudara terus ngalami terobosan Tuhan, ada hal yang Tuhan percayakan. Ada hal yang Tuhan percayakan. Makanya kenapa Tuhan bicara tentang mempercayakan. Dan bertanggung jawab dalam hal kecil adalah bertanggung jawab dalam hal yang sudah dipercayakan. Boleh nggak katakan sama-sama, saudara ya? Saya ulangi dulu sekali lagi. Bertanggung jawab dalam hal yang sudah dipercayakan. 2, 3. Bertanggung jawab dengan hal yang sudah dipercayakan. Sekali lagi 2, 3. Bertanggung jawab dengan hal yang sudah dipercayakan. Terobosan terjadi kalau kita mau bertanggung jawab dengan hal yang Tuhan percayakan. Karena ada hal yang Tuhan percayakan supaya saudara ngalami terobosan. Setiap saudara akan terus alami terobosan karena saudara sadar. Saya udah dipercayakan loh. Untuk bisa ngalami terobosan. Memang ada bagian kedua. Semua dari Tuhan, semua oleh Tuhan. Tapi oleh Tuhan ini bukan Tuhan yang kerjain. Tapi Tuhan memampukan saudara bertanggung jawab mengerjakan hal yang sudah Tuhan percayakan. Nah, makanya kita harus bertanggung jawab dengan hal yang sudah Tuhan percayakan. Tolong diklik, lewatin aja. Lewatin dulu ya ayat ini. Ya, sekali lagi, klik lagi sekali lagi. Itulah sebabnya saudara, saya memberikan subtema khotbah hari ini. Ya, terobosan dan tanggung jawab tidak terpisahkan. Subtemanya apa, saudara? Katakan sama-sama. 2, 3. Bertanggung jawab dengan yang Tuhan percayakan. Sekali lagi 2, 3. Bertanggung jawab dengan yang Tuhan percayakan. Nah, ada 3 hal bagaimana kita bertanggung jawab dengan hal yang Tuhan percayakan. Saudara, saya harus katakan dulu gini, saudara. Saya menyiapkan khotbah ini, dan ini satu kesukaan saya. Adalah saya sendiri diberkati, saudara. Saya menemukan sesuatu yang belum pernah saya temukan. Walaupun saya sudah khotbah berulang kali dari perumpamaan ini, saudara. Yang pertama, supaya kita bertanggung jawab dengan yang Tuhan percayakan, tolong diklik poinnya, saudara. Saya kali ini masuk poinnya dulu. Katakan dulu 2 kata pertama. 2, 3. Menyadari kasihnya. Katakan lebih keras. 2, 3. Menyadari kasihnya. Lengkapnya kita katakan 2, 3. Menyadari kasihnya menjadikan kita orang kepercayaan. Kita akan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah percayakan karena kita menyadari kasih-Nya. Saudara, kan Tuhan bilang ya, kata Tuhan ya, bahwa firman itu berguna untuk mengajar. Jadi sekalipun ada peristiwa negatif, itu ada ajarannya Tuhan. Ya seperti Ayub, saudara, kisahnya negatif tapi ada ajaran Tuhan. Kali ini saudara, saya tertarik ketika saya mempelajari tafsiran-tafsiran Alkitab. Ya, ada satu tafsiran membahas tentang hamba yang kurang ajar. Kan saudara tahu dalam cerita ini ada 3 hamba ya. Hamba pertama, hamba kedua, hamba ketiga. Semua dipercayakan. Dipercayakan sama, bukan jumlahnya saudara. Sama menurut kesanggupannya. Nanti kita akan lihat saudara, ada kata menurut kesanggupannya. Tapi saudara yang ketiga, lakukan ini. Klik, kita lihat sama-sama. Kita lihat ayat 24, saudara. Katakan sama-sama, 2, 3. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam,
yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Memang kalau saudara pakai pengertian sederhana, kok ini Tuhan kasih uang ada maunya ya? Karena dia mau terima kembaliannya. 5 talenta harus balik 5 talenta. 2 talenta harus balik 2 talenta. 1 talenta harus balik 1 talenta. Tapi ketika saya mempelajari tentang kisah ini saudara, sebetulnya di zaman tersebut, ketika ada Tuhan mempercayakan sesuatu yang sangat berharga kepada hambanya, hambanya itu merasa sangat dikasihi. Makanya saudara, dalam sebuah tafsir yang dikatakan, kenapa hamba ketiga ini saudara, malah tidak menyadari hal itu, bahkan tidak mau melakukan sesuatu dengan talenta yang dipercayakan saudara. Bahkan dia ngomong apa? Tuhan itu adalah manusia yang kejam. Saudara, satu hal ya, kita tidak akan bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan. Kalau kita nggak percaya itu karena kasih-Nya. Ketika Tuhan mengizinkan hal yang tidak menyenangkan, sekali lagi penekanan katanya mengizinkan ya saudara. Kalau hal tidak menyenangkan, Tuhan itu bukan kehendaki. Tapi pasti ada bagian kasih Tuhan. Kalau kita tidak menyadari ini saudara, makanya saudara kita tidak menyadari kita orang yang dipercayakan, dan saudara rindu melakukan sesuatu, rindu bertanggung jawab. Saya yakin bukan kebetulan saudara, kan memang dalam Tuhan gak ada yang kebetulan saudara. Kemarin tuh saya ketemu anak asuh saya. Salah satu anak asuh saya itu dari suku Dayak Kalimantan Utara. Itu pertama anak asuh dari Kalimantan Utara, dia baru saja lulus saudara. Dan bulan depan akan diwisuda. Kemarin saya secara tidak sengaja ketemu dia. Tapi saya percaya Tuhan atur saudara. Saya sangat terharu dengan apa yang dia ngomong. Karena saudara waktu saya memutuskan mengangkat dia jadi anak asuh, saya kuliahkan sampai dia selesai STH dia. SPD saudara, Sarjana Pendidikan ya. Pendidikan Agama Kristen, sekarang gelarnya SPD juga, Sarjana Pendidikan Agama Kristen saudara. Saya udah bilang sama dia, pokoknya jangan pernah berpikir kamu berutang budi sama saya ya. Semua yang saya bisa lakukan sama kamu, itu berkat dari Tuhan. Jadi kalau ada anak asuh yang saya bisa ketemu ya, dalam proses menjadikan anak asuh atau terus juga dalam proses menganak asuhkan dia dalam kuliah saudara. Tentu anak asuh saya jelas, cuma dalam hal kuliah. Saudara, saya selalu suka ingatkan ya, ingat kamu tidak pernah berhutang sama Pak John Chandra. Atau ada yang manggil Om, ada yang manggil Ko, ada yang manggil Pak. Secara umum banyak kan panggil Pak, saudara. Enggak utang-utang. Ini semua kalau Pak John bisa lakukan tuh berkat Tuhan. Tapi saudara, saya terharu gini saudara. Jadi waktu dia dalam skripsi terakhir, dia kan harus magang. Dia meminta izin magang di Taman Surya, saudara. Ya, cabang kita Taman Surya. Sampai selesai, akhirnya dia terus tinggal di Taman Surya. Tapi kemarin ada pernyataan yang sangat menyentuh hati saya, tapi meneguhkan khotbah hari ini. Saudara. Dia bilang gini, ya karena Bapak sudah menyatakan kasih dan kebaikan Bapak, saya mau 3-4 tahun ke depan mengabdi dulu di Taman Surya. Bantuin Bapak dalam pelayanan Bapak. Ya. Saudara, tapi ini meneguhkan khotbah hari ini. Kenapa anak Tuhan tuh gampang bertanggung jawab, saudara? Ketika dia menyadari bahwa ketika Tuhan percayakan tuh karena Tuhan mengasihi. Anak ini ngerti, saudara, ya, ada kasih dan kebaikan. Padahal kasih dan kebaikan dari orang yang tidak sempurna. Saya jauh dari sempurna, saya bukan Tuhan Yesus. Nah, apalagi kalau saudara menyadari, kalau saya punya kesempatan, kalau saya punya kemampuan, kalau saya punya harta, kalau saya punya bakat, Tuhan percayakan karena Tuhan mengasihi saya loh. Saudara pasti rindu jadi orang-orang yang bertanggung jawab. Yang percaya katakan amin. Bukankah seringkali gini saudara ya, kita sangat mudah melakukan sesuatu buat orang yang mengasihi kita. Kita sangat mudah melakukan sesuatu buat pasangan kita yang mengasihi kita. Anak kita yang mengasihi kita. Nah kenapa kita nggak lakukannya buat Tuhan saudara? Makanya poin pertama, tolong balik lagi. Kenapa poin pertamanya ini saudara? Kita akan terus jadi orang yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan karena saudara mau menyadari. Kalau saya itu punya kesempatan, kalau saya itu punya kemampuan, kalau saya itu punya bakat, kalau saya itu punya harta, kalau saya itu punya pendidikan, kalau saya itu punya segala macam yang disebut dalam kehidupan saudara-saudara. Dan saudara menyadari, ini kasih Tuhan loh. Saudara pasti rindu untuk bertanggung jawab.
Yang mengerti katakan amin. Ini anak sederhana suku Dayak. Waktu datang ke Jakarta, saudara, bahasa Indonesia kacau, saudara. Karena walaupun bahasa Indonesia diajarkan, mereka tetap lebih secara aktif menggunakan bahasa Dayak mereka. Tahun pertama dia bergumul. Tapi saudara, dia bisa ngerti tentang kasih. Dan saudara, dengan sukarela, sukacita kemarin dia ngomong, Bapak, saya mau membantu Bapak 3-4 tahun di Taman Surya ini. Buat pelayanan di Taman Surya ini. Saya mau mengabdi dulu, Pak. Kenapa? Tadi saya bilang, karena dia mengerti kasih. Kalau kita mengerti sekali lagi, oh ini kasih Tuhan. Makanya kenapa saudara kita sedang mendorong sekarang. Ayo, kalau saudara menabur buat pekerjaan Tuhan, kalau saudara mengembalikan perpuluhan, ingat. Karena Tuhan ada mencintai saudara, mempercayakan harta itu. Jangan kembalikan perpuluhan karena kewajiban. Tapi karena saya sadar loh, Tuhan cinta saya loh. Sampai Tuhan tuh berkati keuangan buat saya. Karena saya sadar Tuhan berkati saya rindu untuk bisa menabur buat pekerjaan Tuhan. Saya rindu memberikan tenaga saya untuk bisa melayani Tuhan. Nomor 1, saudara akan terus menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau kita katakan sekali lagi sebelum kita masuk nomor 2, boleh katakan sekali lagi 2, 3. Menyadari kasihnya menjadikan kita orang kepercayaan. Klik yang kedua sekarang. Ya, tolong lanjut. Apa hal yang kedua, saudara? Katakan sama-sama, 2, 3. Mengerti yang dipercayakan. Nah, sangat penting kalau saudara mau bertanggung jawab dengan yang Tuhan percayakan, saudara mesti mengerti yang dipercayakan. Dan ini saudara satu poin khotbah tersendiri. Saudara harus mengerti kenapa Tuhan mempercayakan berkat ini. Saya bersyukur saudara kalau khotbah lalu saya singgung saudara. Saya jarang mendengar. Tapi puji Tuhan kemarin jemaat sore yang bilang, Kojon, dia manggil saya Kojon. Saya udah lakukan yang khotbah itu. Saya khotbah kan, berapa banyak ya orang Kristen tuh kalau diberkati doa. Tuhan percayakan berkat ini untuk apa ya? Karena belum tentu berkat keuangan itu buat saudara. Saya saksikan tentang seseorang kan, dia belajar. Ketika dia diberkati, dia bertanya sama Tuhan. Tuhan, berkati buat apa? Kalau kita kan secara umum, nambah rumah, nggak salah saudara. Ganti mobil baru, nggak salah saudara. Jalan-jalan ke luar negeri, nggak salah. Tapi pernah nggak kita berdoa? Tuhan, kenapa Tuhan percayain ini? Justru saya saksikan tentang seorang pengusaha yang nggak pinter bicara saudara. Dia berdoa, karena dia usahanya masih bercampur di rumahnya. Dia rindu bisa punya sebuah bangunan ruko, usahanya bisa di ruko itu. Sehingga terpisah dari rumahnya. Tapi ketika dia dapat berkat uang bisa beli ruko, dia tanya dulu sama Tuhan. Tuhan berkatin untuk apa? Tuhan bilang beli bangunan pinjemin buat yatim piatu. Dan sejak itu saudara, dia bilang saya gak pintar ngomong, tapi saya tahu pelayanan saya. Kalau orang mengerti apa yang dipercayakan saudara, dia berdampak dalam kehidupan. Dia terima promosi Tuhan. Sejak itu dia punya 22 properti saudara. Dan sebagian besar, separuh lebih itu buat pelayanan. Dia bilang, saya nggak pintar ngomong, tapi pelayanan saya adalah membeli properti-properti yang bisa dipakai buat pekerjaan Tuhan. Ada panti asuhan, ada gereja, ada percetakan buku rohani, ada buat gudang buku percetakan saudara, kantor yayasan, apapun pokoknya Tuhan saya tahu kok. Saya diberkati ini bukan buat diri saya sendiri, kalau nggak saya jadi sombong lupa diri. Tapi Tuhan buat promosi. Dari berjuang punya satu properti, dalam kurang dari 6 tahun dia bisa beli 22 properti. Dan dia menemukan pelayanan dia. Bagaimana dia jadi berkat. Jadi pelayanan bukan soal berdiri di mimbar saudara. Makanya yang kedua mengerti harus dipercayakan. Karena saudara gini, kalau tidak saudara mengerti yang saudara percayakan, 3 hal buruk akan terjadi. 1, saudara tuh kepengen yang orang lain punya. Seringkali kita gitu kan saudara. Tuhan, aduh kalau seandainya saya bisa nyanyi kayak Ineke WL tadi, saya pasti pelayanan. Saudara, pelayanan bukan harus bisa nyanyi seperti Ineke. Saudara bisa, oh kalau saya pintar ngomong kayak Pak John, saya pasti pelayanan. Nah itu makanya saudara gak pernah pelayanan. Karena saudara maunya yang orang lain punya, yang Tuhan bilang, saya gak percaya kamu. Coba kita lihat ayatnya dulu ya, kita lihat ayatnya dulu saudara. Poin kedua ini. Saudara, waktu Tuhan bagikan talenta, Tuhan bilang apa saudara? 2, 3. Yang seorang diberikannya 5 talenta.
Yang seorang lagi 2. Yang seorang lain lagi 1. Katakan sama-sama dengan lebih keras, 2, 3. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan lihat potensi kita semua, saudara. Apa yang Tuhan mau lihat dalam diri kita? Biasanya kalau inginin orang lain, jadi nggak pelayanan. Saudara. Oh, kalau saya seperti ini. Nah, untung pengusaha ini dia sadar kok, gue nggak pinter ngomong. Gue bukan pelayanannya tuh harus banyak ngomong. Tapi dia menyadari akhirnya malah pelayanan dia dahsyat luar biasa. Saya nggak bisa ngerjakan yang dia kerjakan. Dan banyak saudara nggak bisa kerjakan apa yang dia kerjakan. Tapi kita nggak perlu iri hati, saudara. Kesanggupan kita apa? Saya pernah ceritakan kan seorang yang lumpuh, saudara, karena kebodohan dia. Waktu dia stres berat, dia tuh mau coba bunuh diri. Dia terjun dari apartemennya, saya lupa lantai ke-5 atau lantai ke-3, saudara. Karena nggak ada lantai 4-nya. Ya, di negara itu masih percaya angka 4 angka sial. Kita nggak percaya angka 4 angka sial. Ya. Saudara, makanya handphone saya sengaja 44 belakangnya, saudara. Malah saya sengaja bilang, si mati lu, kata orang Cina. Kata orang Chinese maksud saudara. Saya malah sengaja, saya malah mau 44. Saya bukan mati dan mati, tapi kehidupan demi kehidupan karena kematian Kristus. Amin, saudara. Jadi boleh ganti nomor, saudara pakai 44. Untuk buktiin, saya tidak percaya tradisi Chinese yang mengatakan si 44 itu mati. Tapi hidup dalam Tuhan. Saudara, ceritanya dia berusaha bunuh diri. Tapi dia nggak mati, saudara. Dia hidup, dia kenal Tuhan, tapi dampak dia bunuh diri, dia lumpuh setengah badan. Tapi setelah lumpuh setengah badan, dia mau bertobat, dia mau sadar bahwa hidup saya masih sangat berguna. Sejak itu dia belajar konseling dan dia melakukan pelayanan konseling per telepon. Dia bilang, siapa yang membutuhkan telepon? Karena saya nggak bisa kemana-mana. Dia kasih emoticon tanda apa? Senyum. Dia nggak jelasan bahwa dia lumpuh. Dia sulit kok sering pergi kemana-mana. Tapi dia menyadari, mulut saya masih berfungsi, otak saya masih berfungsi. Saya lumpuh, walaupun lumpuhnya karena kebodohan saya dan Tuhan nggak sembuhkan secara mujizat. Tapi saya tetap bisa berdampak. Mengerti apa yang dipercayakan, jangan kepengen jadi orang lain. Kalau saudara nggak mengerti, yang pertama tadi saudara kepengen yang orang lain punya. Yang kedua, saudara akhirnya dibawa kemampuan. Saudara punya kemampuan mimpin, saudara bilang gini, janganlah. Nanti ada tanggung jawab ini, jadi WL, jadi singer, ada tanggung jawab ini. Jadi pemusik, di mimbar tanggung jawab ini. Nah itu saudara. Saudara jadi undervalue. Saudara menjadi nilainya rendah. Karena saudara nggak mau ambil tanggung jawab lebih. Udah gue jadi asyir aja sebulan sekali. Saudara maaf ya, saya ngomong ini mengasihi saudara. Kalau saudara memilih pelayanan cuma mau gampang doang, itu bukan pelayanan. Tapi apa sih kemampuan yang Tuhan berikan? Saya suka ngomong sama pendeta desa, kadang-kadang ada yang ngomong begini sama saya. Pak John mah enak pelayan di kota. Saya bilang ya, saya ditempatkan desa pasti gagal. Karena nggak ada kasih karunia melayani di desa. Tapi saya percaya kamu juga. Kamu maksain lain di kota, kamu pasti gagal. Kalau Tuhan bilang enggak, Tuhan mau pelayan desa. Saya sampai hari ini masih terharu dengan seorang teman saya, saudara. Dia tinggal di Jakarta, sekarang pelayanannya di salah satu kecamatan di Kalimantan, saudara. Dan dia berhasil. Karena dia menyadari, saya orang kota, tapi panggilan saya pelayanannya di desa. Nah itu ada kemampuan yang Tuhan berikan, makanya ngerti kemampuan saudara. Dan kalau saudara nggak ngerti kemampuan saudara, tadi saya bilang ada 3 akibat. Saudara kepengen yang orang lain punya, saudara menjadi orang yang undervalue. Yang ketiga, saudara nggak tahu memaksimalkan apa. Tapi kan kalau saudara tahu, oh iya saya punya suara yang Tuhan berikan bagus. Saya tingkatkanlah untuk bisa menyanyi lebih baik. Oh saya nggak bisa banyak pergi jauh-jauh. Saya tingkatkanlah bagaimana dengan cuma di rumah, tapi saya bisa menolong banyak orang. Memperhatikan banyak orang, mendoakan banyak orang. Maka yang kedua, supaya saudara terus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Nomor 2, ayo mengerti apa yang Tuhan percayakan. Jangan kepengen orang lain punya, saudara. Jangan. Nah, saya mau singgung yang tadi, saudara. Kesaksian jemaat sore. Saudara, tahu nggak kenapa dia mau termasuk gelombang pertama di PHK? Dia tuh kerjanya lambat, saudara. Tapi dia tanggung jawab. Bosnya bilang gini akhirnya saudara, bosnya bocorin. Sebenarnya bosnya pakai gua lu. Gua tuh mau yang gelombang pertama dipecat tuh lu katanya. Soalnya lu kerjanya lambat. Tapi
bagusnya lu tanggung jawab. Yang dikerjain tetap dikerjain dengan baik. Jadi saudara, dan yang kedua saudara, walaupun dia sibuk, dia ini seorang ibu rumah tangga punya 3 orang anak saudara. Tapi dia tetap meluangkan waktu buat pelayanan. Walaupun dia nggak bisa pelayanan langsung. Apa yang bisa dibantu buat pelayanan anak, mungkin gorengin mie saudara. Dia bisa punya bakat, itu dia kerjain saudara. Makanya Tuhan bilang, terima promosi Tuhan. Kamu belajar bertanggung jawab. Oke, kamu dengan sibuk 3 orang anak, dengan gak bisa lakukan banyak hal, tapi ada hal yang kau bisa kerjakan, kau kerjakan. Aku promosiin. Yang percaya katakan amin, saudara. Selalu terobosan Tuhan tuh ada promosinya. Dan yang ketiga, dan yang terakhir. Klik. Yuk, kalau tadi boleh gak kita ulangin, saudara? Menyadari kasihnya, ya, mengerti apa yang dipercayakan, ya, 2, 3, menyadari kasihnya, mengerti yang dipercayakan, yang ketiga, taat melakukan yang dipercayakan. Lengkapnya gini saudara, melakukan yang perlu dilakukan dengan yang sudah dipercayakan. Kita baca ayat terakhirnya, klik. Saudara, kenapa hamba yang dengan 5 dan 2 talenta itu gak ngeluh? Kenapa hamba yang 5 dan 2 talenta itu gak bahkan bilang ini, wih tuanku kejam loh, percayaan harta pengen dapat hasilnya. Malah mereka bagaimana saudara? Coba baca ya. Dan yang diberikan warna merah tolong baca lebih keras ya. Yuk ini ayat terakhir yang kita mau baca. 2, 3. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Hamba yang pertama kedua gak bilang gini, ih hamba tuanku kejam. Tapi dia menyadari, aduh tuanku tuh sungguh mengasihi aku. Sampai aku dipercayakan sesuatu. Segera makanya dia gak mau tunda-tunda. Begitu dipercayakan apa yang saya bisa kerjakan. Ayo saudara, jangan tunda-tunda. Saudara, nah saya selipkan kesaksian saya. Saya itu sebelum ke Filipina, saya tuh ke Manado dulu, saudara. Ada pelayanan ke Manado. Nah Ibu Meti ini tahu kan saya ada di Manado. Dan kena diarenya di Manado. Saya kena diare, saudara. Pulang sangat tidak nyaman. Jadi saya menunda 3 hari keberangkatan saya. Saya mestinya 19 hari di Filipina, saudara. Ya, itu memenuhi 15 hari. Jadi saudara 3 minggu itu hitungannya 15 hari, 5 hari kerja. Dan saya mau masukkan hari Sabtu. Jadi hari Sabtu saya nggak mau libur. Ya, jadi Sabtu, jadi saya udah hitung-hitung bisa nih, tetap 3 minggu 15 hari. Tapi karena pulang dari Manado saya diare, saya dalam kondisi nggak sehat, saya memutuskan tunda berangkat 3 hari. Saudara. Jadi tinggal 16 hari, karena saya udah beli tiket pulang. Ke Filipina itu saudara, kalau pakai visa turis, karena saya sudah tidak pakai visa mahasiswa saudara, jadi hanya boleh 1 bulan dan pergi itu harus bawa pulang tiket pulang. Dan memang saya sudah punya rencana dengan keluarga. Ya. Saya udah janji sama keluarga saya, yuk kita ada. Jadi saya tetap akan pulang sesuai jadwal. Jadi saya tinggal 16 hari, saudara. Sampai di Filipina, saudara. Diare saya kambuh lagi. Dan 4 hari pertama saya sangat menderita. Udah cuma 16 hari, 4 hari pertama diare lagi kumat, saudara. Berarti saya tinggal 12 hari. Udah 1/4-nya kepake sakit. Saudara, saya masih manusia. Kepikiran saya apa? Udah besok saya pulang aja. Udah, saya mau lupakan mimpi selesaiin S3 saya. Buat apa? Udah, nggak usah. Kalau sakit tuh paling enak dekat dengan keluarga, saudara. Dekat dengan istri. Karena diurusin, saudara. Jadi saudara udah pulang aja. Ini berkecamuk itu malam, saudara. Di hari keempat. Udah pulang aja besok ya. Udah majuin tiket aja. Pulang aja, tiket gak bisa ini udah di refund, beli tiket baru, pulang aja. Udah bener saudara, udah ketetapannya udah 75% mau pulang. Tapi besoknya tuh saya ada jadwal ketemu dengan kaprodi saya. Ya. Kaprodi itu kepala program pendidikan S3, dia baru saudara. Jadi makanya dia pengen ketemu ngobrol. Dan saudara dia meneguhkan khotbah hari ini. Kamu jangan nyerah, dia bilang. Banyak memang sebetulnya mahasiswa S3 tuh cuman gagalnya di ujungnya. Yaitu tinggal disertasinya, saudara. Mereka gagal. Banyak dia bilang, hampir separuh.
Gagal tuh disertasinya, saudara. Waduh, padahal dia nggak nyadarin. Semalam saya udah berpikir saya akan nambahin jumlah orang yang gagal karena disertasi, saudara. Tiba-tiba dia ngomong begini, tapi saya diberkati karena meneguhkan poin kedua. Ngerti apa yang dipercayakan. Saya ngerti sekarang kenapa Tuhan saya suruh S3 di Filipina, saudara. Sebenarnya saya udah pikir S3 mau di Indonesia aja, saudara, pakai bahasa Indonesia. Tapi entah kenapa, saya pikir sayang ya, S1, S2 saya di Amerika, lulusan Amerika, bahasa Inggris. Kenapa saya nggak ambil sekolah di Amerika? Dan saya bisa ketemu ini, secara mujizat ketemu lewat internet. Ini sekolah yang Amerika dirikan. Saya punya katalog, kalau saudara mau lihat, itu dosennya sebagian besar orang Amerika, saudara. Ini benar-benar sekolahnya dari Amerika, saudara. Dan di akun internet dia bilang gini, John, ya, dia manggil saya Yohanes, karena kan nama saya asli Yohanes. Yohanes, kamu tuh bersyukur loh, sekolah-sekolah internasional. Disertasi kamu waktu kelar, itu akan masuk sirkulasi internasional. Kamu nggak pernah tahu bahwa disertasi kamu bisa jadi berkat buat hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja di negara-negara lain. Itu kayak Tuhan bicara, John, aku tuh kasih beban sama kamu. Kadang saya ngomong, saya udah kakek, bakal punya 4 cucu, Januari nambah 1 cucu lagi, saudara. Udahlah, nggak usah macam-macam. Tapi memang saya sekolah lagi, saudara, karena saya merasa saya nggak boleh berhenti belajar. Dan memang saya pernah janji sama Tuhan, saya mulai kuliah begitu anak saya yang paling bontot itu selesai kuliah. Saya bilang kalau anak saya bontot selesai kuliah, tanggung jawab saya nguliain anak selesai, saya kuliah lagi. Belajar lagi, saudara. Dan saudara waktu bilang gitu, ayo semangat selesai. Oh, sekarang saya mengerti kenapa Tuhan percayakan saya. Dan puji Tuhan, saudara. Saudara, karena gini, porsi utama, sedikit ya kesaksian, supaya saya nggak ulang jawab-jawab, saudara. Sebuah disertasi itu di bab kedua. Itu tuh namanya meat-nya, dagingnya. Dari 150 halaman, itu harus 70 sampai 100 halaman. Tergantung yang lainnya bagaimana. Jadi saya udah target tuh harus 75 halaman. Sebetulnya saya tuh udah 51 halaman, saudara. Tinggal 24 kan, 2/3. Tapi karena COVID, saya bingung ngerjain. Terus saya punya pembimbing mengundurkan diri. Saya sempat setahun gak punya pembimbing, saudara. Jadi saya gak tahu apa yang saya kerjain. Dan juga saya termasuk orang yang ngalami stres di masa pandemi. Bingung nih mau melakukan apa. Yang biasa dilakukan gak bisa lakukan. Jadi ketika mulai lagi, saudara, ternyata ada perubahan yang saya kerjain. 51 halaman tuh 18 halaman harus dicoret. Jadi tinggal 33 halaman. Tinggal separuh lagi, saudara. Tapi terima kasih buat doa, saudara. Dalam sisa 10 hari, saudara, saya bisa nyambung 20 halaman. Dan sudah punya ide buat 30 halaman. Jadi saudara, sudah kurang lebih 60 halaman. Jadi tinggal 10 halaman, tinggal 15% lagi. Boleh beri kemuliaan buat nama Tuhan, saudara. Dan saya berharap saudara ikut bangga, karena nanti satu waktu nama GPKD, saya yakin disertasi saya masih akan jadi disertasi yang pertama, yang akan masuk sirkular internasional, sirkulasi internasional, GPKD dikenal. Dan mereka baca, iya loh, ada inspirasi loh dari baca ini. Saya belajar sesuatu tentang pemuritan. Topik utama saya pemuritan, saudara. Saya belajar sesuatu loh dari seorang pendeta yang namanya John Chandra. Dan gembalanya saudara. Saya berharap saudara ikut bangga. Wih, gereja kita ikut berdampak secara internasional. Nah, saudara, ketika kita mengerti tujuan Tuhan. Makanya yang ketiga, saya mulai melakukan apa saya. Saudara, 10 hari kemudian yang sisa ada. Saya kerja keras, saudara. Dan puji Tuhan kasih anugerah sembuh. Dan saudara mau tahu nggak, doa saya setiap hari gini, saudara. Sejak, saya menyadari ya, biar mana saya nggak bisa membohongi usia saya mendekati 60, penyakit juga ada kemungkinan lebih sering. Setiap hari, saudara, dan saya mau dorong saudara, jangan nunggu umur 60, saudara. Kalau dipercaya kehidupan, bilang gini, Tuhan terima kasih. Tuhan percayain kehidupan hari ini. Tolong saya maksimal kehidupan saya hari ini. Ini sesuai dengan poin ketiga, saudara. Ini poin ketiga akhirnya diteguhkan dengan apa yang saya kerjakan mulai 10 hari yang lalu. Doa saya, tiap kali saya bangun tidur. Karena saudara perjuangan saya 2 di Filipina. Saya tuh di Baguio City bukan di Manila, saudara. Itu dingin, kalau malam tuh 12 derajat. Saya tuh udah pakai sweater, pakai selimut 2, saudara. Pakai celana training, pakai kaos kaki kalau tidur. Karena gak ada heater, saudara. Kalau di Amerika kan ada heater, kita nyalain heater, saudara.
Kalau musim dingin, ini nggak ada heater. Jadi malam itu cara ngelawan dingin ya, pakailah pakaian selimut senyaman mungkin untuk melawan dingin itu. Dan saya berjuang untuk hal itu. Biasanya saudara saya juga kalau datang tuh 1-2 hari itu sedikit kurang sehat karena tiba-tiba dari daerah panas, biasa malam aja masih 26-27 derajat. Siang itu kan di Jakarta bisa 35 derajat saudara. Sampai sana, siang tuh lagi panas saya rekaman pakai jaket karena masih 22 derajat saudara. Itu rekaman tuh saudara saksikan tuh pakai jaket tuh. Siang hari jam 12 lewat saudara. Masih 22 derajat. Tapi ketika saya mengerti, oh iya, John kamu tuh, saya mau kamu kuliah. Ini yang kamu mau percayakan, taat lakukan. Dan saudara, saya melihat iman saya tambah baik. Saya bersyukur, sekarang saya mengerti, tiap hari kehidupan tuh Tuhan percayakan. Gunakan dengan baik. Saya nggak pernah tahu apa besok saya masih hidup lagi. Tapi kalau hari ini masih hidup, Tuhan percayakan. Gunakan dengan baik. Dan saya mau tutup khotbah hari ini, klik. Dengan menyimpulkan, saudara. Yuk, kalau kita menyadari, saya perlu loh ngalami terobosan Tuhan. Dari waktu ke waktu, akan ada persoalan, akan ada pergumulan dan lain sebagainya. Ada 3 hal penting. Yuk katakan sama-sama saudara. Sementara semua song leader, singer boleh kembali lagi. Katakan sama-sama, 2, 3. Menyadari kasihnya. Yang kedua, mengerti yang dipercayakan. Yang ketiga, taat melakukan bagian kita. Yuk, kalau kita mau bertanggung jawab dengan Tuhan percayakan, yuk menyadari kepercayaan itu adalah kasihnya Tuhan. Ayo, mengerti yang dipercayakan. Jadi saudara tahu apa yang saudara mesti lakukan. Dan tentunya setelah mengerti, lakukan bagian saudara.